Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini akan menyemai bagaimana perkembangan awal kehidupan, memaparkan bagaimana proses awal kehidupan manusia, bagaimana manusia mulai menyemai untuk bisa hidup bergenerasi, bagaimana proses kehamilan terjadi. Kita akan bahas step by step sampai akhirnya nanti di pertemuan akhir itu akan ada fase di mana pembahasan usia senja itu seperti apa. Sekarang kita akan bahas dulu bagaimana sih manusia itu memulai hidupnya di dunia gitu. Memulainya tuh dari sini, dari pembuahan. Jadi proses kehamilan itu bisa terjadi karena ada dulu proses bergabungnya sperma dengan ovum. Setelah mereka bergabung, gitu ya, jadi gamet, gitu ya, jadi zigot, gitu. Mereka akhirnya bersurvive, gitu ya, survive gitu, akhirnya mereka membelah diri. Ini membelah diri ya, zigot ini akhirnya membelah diri berkali-kali. Ini banyak ya membelah dirinya berkali-kali hingga akhirnya menjadi membentuk bayi. Jadi zigot ini membelah diri lama-lama membentuk bayi. Nah, si zigot ini, si gamet zigot ini masuk dari vagina menuju uterus sampai ke akhirnya ke tuba falopi. Nah, pembuahan bisa berhasil atau kehamilan bisa dikatakan perempuan itu hamil kalau si zigot ini atau si ovum sel telur ini masuk ke tuba falopi. Kalau tidak masuk ke tuba falopi, maka gagal. Kalau gagal dari uterus nanti diolah di sini akan keluar lagi lewat vagina seperti itu. Sperma ini kayak kecebong ya. Kalau kita lihat sepintasnya kayak kecebong sel-sel sperma ini. Sperma ini diproduksi di dalam testikel, yang berada di dalam organ reproduksi laki-laki gitu ya, laki-laki yang udah balik udah dewasa. Dan ketika seorang laki-laki merasa sudah klimaks seksualnya gitu ya, maka dia akan mengeluarkan sperma ini banyak sekali, ratus miliar bisa dibilang per harinya gitu. Dan namun ketika masuk ke dalam vagina dan melewati vagina, uterus sampai akhir ke tuba falopi itu nggak bisa masuk semiliar sebanyak itu. Pada akhirnya mereka akan terkikis, berjuang gagal gitu ya. Sehingga masuk ke dalam ovum ini, masuk ke dalam sel telur ini tuh banyak lindungannya, banyak lapisan pelindungnya. Nah, untuk bisa masuk ke sini jebol masuk ke dalam ovum, itu dari miliaran itu paling satu atau dua atau ya berapa banyak sih manusia yang bisa kembar lahirnya. Nah, paling sebanyak itu yang bisa berhasil masuk ke dalam sel telur ovum ini, gitu. Ke dalam ovum. Gitu. Jadi sperma yang miliaran itu pada akhirnya masuk ke dalam ovum, tapi nggak semuanya masuk gitu. Gugur paling yang masuk cuma satu karena si ovum sendiri dilindungi banyak lapisan gitu. Nah, eh, pembuahan atau kehamilan itu bisa terjadi apabila perempuan berada di dalam masa subur. Kenapa saya bilang perempuan? Karena perempuan memiliki rahim. Yang memiliki rahim itu perempuan. Gitu. Dan kodrat perempuan itu hanya ada 3, gitu ya, melahirkan, menyusui, dan hamil. Nah, oke, okay. Jadi pembuahan bisa dibilang berhasil jadi kehamilan ketika si zigot, sel telur yang sudah dibuahi oleh sperma ini bisa masuk ke tuba falopi di dalam masa suburnya perempuan. Masa suburnya perempuan itu kapan sih? Nah, masa suburnya perempuan itu 5 hari sebelum menstruasi. Itu masa suburnya perempuan. Nah, kalau misalkan tidak dibuahi si ovum ini, dia akan keluar sendiri, luruh dari uterus ini keluar dengan sendirinya menjadi menstruasi. Kalau misalkan dibuahi bisa jadi bayi, tumbuh dari zigot tadi kan dibuahi oleh sperma bisa jadi bayi gitu. Nah, begitu juga sperma. Kalau sperma masuk ke dalam vagina, masuk ke dalam rahim, dalam vagina perempuan, tapi tidak berhasil masuk ke tuba falopi, maka di uterus ini akan diproses dan kemudian akan keluar lagi luruh keluar melalui vagina seperti itu. Nah, jadi dia seperti spermanya otomatis mati gitu dan akan keluar dengan sendirinya karena ada sel darah putih yang dalam tubuh perempuan yang akan otomatis membersihkan itu. Oke, itulah proses pembuahan di dalam rahim vagina manusia, vagina perempuan gitu ya.
Selanjutnya, mekanisme hereditas. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu hereditas itu apa sih gitu. Mekanisme hereditas itu apa sih gitu, heredity. Jadi ada ilmu genetik yang mempelajari tentang bawaan lahir manusia yang diwarisi oleh orang tua biologisnya, dan itu tentu akan mempengaruhi perkembangan manusia itu sendiri. Maka bagaimana mekanisme bawaan lahir, ciri bawaan lahir yang di istilahnya tuh ini kalau kita sering pada umumnya itu bilang ya anaknya begitu tuh, orang tuanya juga begitu, nggak terlalu jauh nih buah jatuh dari pohonnya. Nah, saya gitu ya. Istilahnya memang bawaan dari lahirnya begitu turun temurun gitu loh ya. Namun di dalam pertemuan ini akan dijelaskan lebih detail sebetulnya apa yang benar-benar bawaan dari lahir yang bisa dibilang nggak bisa dirubah, mana yang bawaan dari lahir namun dia bisa dirubah, bisa ditingkatkan atau diturunkan. Nah, seperti itu. Makanya ada mekanisme hereditas. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan dulu kode genetik. Kode genetik dalam mekanisme hereditas itu DNA. DNA itu senyawa kimia yang membawa instruksi turunan untuk konformasi dan fungsi sel tubuh, gitu ya. Jadi struktur DNA itu seperti ini. Ini struktur DNA. Dan DNA ini terdapat pada kromosom. Jadi di tubuh manusia itu ada sel, di dalam sel itu ada nukleus nih, nukleus, di mana nukleus ini di dalamnya ada kromosomnya, dan di dalam kromosom itu ada DNA-nya. Nah, seperti itu. Jadi DNA inilah yang turun-temurun dari kedua orang tua, laki-laki dan perempuan itu ada, kemudian turun lagi ke anak-anaknya. Melalui apa sih kromosom? Jadi kalau kalian pernah belajar atau baru pertama kali dengar, nggak apa-apa sih, saya akan jelaskan gitu ya. Laki-laki itu punya kromosom X dan kromosom Y. Sedangkan perempuan itu hanya punya kromosom X. Nah, X itu adalah perempuan, yaitu laki-laki. Gitu, jenis kromosomnya kalau dalam seksual. Jadi sebetulnya peluang untuk memiliki anak perempuan itu banyak, mengingat laki-laki sendiri membawa jenis kromosom X dan Y. Gitu. Kromosom jenis perempuan pun dia punya, gitu laki-laki itu. Nah, karena kromosom ini turunan dari kedua orang tua gitu ya, yang digabungkan sehingga bisa DNA, jadinya akhirnya turun ada kromosomnya kan ada DNA ya. Dia akan membawa genetik kode genetik gitu ya, kode genetik yang akan ditransfer juga kepada anaknya gitu. Makanya ada beberapa hal yang pasti mirip sekali dengan orang tuanya. Misalkan bagaimana bentuk tubuh, bagaimana otak, pertumbuhan otak. Meskipun nanti pada submateri selanjutnya akan dijelaskan ya bagaimana jadi bentuk tubuh manusia kayak struktur jari, kuku, bentuk wajah oval, bulat gitu ya, atau panjang, terus warna mata, bentuk rambut lurus, keriting, ikal, itu semua tuh DNA turunan gitu. Tulang besar, tulang kecil, warna kulit, itu DNA. Itu semua turunan yang bisa dibilang tidak bisa dirubah, tapi kemajuan teknologi bisa membantu itu dirubah gitu ya. Kayak misalkan rambut bisa diwarnain, mata pin ganti pakai lensa, kontak lensa, tapi palsu semua lagi-lagi. Terus kulit, saya nggak mau kulitnya warnanya gelap, terus saya pakai bleaching atau saya operasi bedah gitu. Akhirnya warna kulit berubah jadi putih. Ya masalah teknologi sudah maju, tapi yang jelas bentuk tubuh bawaan lahir tuh yang DNA tadi dari hasil kromosom sudah pasti begitu bentuknya gitu. Jadi otak pun demikian kapasitas. Jadi kalau dalam buku lain yang pernah saya baca hasil penelitiannya, anak yang cerdas itu ngikutin dari lebih banyak mengambil dari otak si ibunya. Jadi kalau ibunya cerdas, otomatis anaknya lahir cerdas juga. Dia punya bibit cerdas juga gitu loh. Walaupun nanti di pembahasan selanjutnya akan dibahas lagi bagaimana bagaimana lingkungan akan membentuk hal-hal yang lainnya dari hereditaritas ini, dari bawaan lahir ini, gitu. Nah, oke, karena juga dibantu, kalau otak kan ada dibantu nutrisinya,
asupan makanan, bagaimana dia mengelola psikologisnya, stresnya, bagaimana dia em, lingkungannya ya, sama sistem yang dia tempat bertumbuhnya. Jadi nanti pada akhirnya dipengaruhi oleh banyak hal, walaupun dia punya gitu, apa ya, punya punya potensi, tapi kalau tidak terasa dan diasah dengan baik, jadinya nggak bagus juga gitu. Oke, selanjutnya mekanisme hereditas yang tadi ini sempat saya bahas, yaitu penentuan jenis kelamin dari kromosom. Nah, ini kromosom parents, orang tuanya ya, punya kromosom laki-lakinya, nih laki-laki punya kromosom XY, perempuannya punya kromosom XX. Kalau perempuan hanya punya kromosom XX, ya perempuan gitu. Kalau laki-laki yang tadi saya bilang punya kromosom laki-laki Y dan kromosom perempuan X gitu. Makna 44 22 ini jumlahnya gitu ya. Jadi dari pada saat jadi pada sel pada saat tubuh manusia normal gitu ya. eh, Manusia itu memiliki 23 pasangan dengan total 60 pasang sel di dalam tubuhnya. Dan manusia itu bisa mengalami pembelahan sel yang disebut dengan meiosis, yang mana setiap sel seks atau gamet gitu ya, yaitu ovum dengan sperma yang sudah bertemu itu tadi ya, hanya terdiri dari 23 kromosom. Dan hanya satu kromosom yang hanya satu kromosom dalam setiap pasangan gitu. Jadi karena itulah ketika sperma dan ovum menyatu saat kehamilan, mereka akan memproduksi zigot dengan jumlahnya itu 46 kromosom. Yang mana zigot tadi si gamet atau zigot ini memiliki 46 kromosom pada akhirnya. Yang mana 46 kromosom itu 23 kromosom dari ibu dan 23 kromosom lagi dari ayah. Kalau balik lagi, jadi dia punya 46 kromosom ini. Yang mana dalam kromosom ada DNA. Jadi otomatis memang membawa DNA yang diturunkan ke anak-anaknya gitu. Karena ada dua jenis kromosom yang membentuk bayi gitu. Di dalam zigot ini ya, sel zigot tadi ya, si zigot, apa tadi bahasanya gamet. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini yang tadi saya sempat bahas bahwa kalau laki-laki itu punya XY ya dalam ini sperma gitu ya. Spermanya itu bisa bawa X, bisa bawa Y gitu ya. Kalau dalam ovum itu hanya X. Jadi nanti ketika bertemu itu bisa XX yaitu jadi lahir anak perempuan, bisa XY yaitu jadi lahir anak laki-laki. Jadi tergantung bagaimana kromosom di dalam spermanya, bukan dari ovumnya. Kalau ovumnya udah otomatis perempuan X. Nanti penentu laki-laki perempuan itu tergantung dari si kromosom yang berada di dalam sperma yang berhasil masuk ke dalam ovum. Apa X atau Y? Kalau yang berhasil masuknya Y, maka anak bayinya bisa jadi laki-laki. Kalau yang berhasil masuk X, maka bisa jadi perempuan. Seperti itu. Dan ini lagi-lagi ya, teknologi itu sudah sangat canggih ya. Jadi zaman sekarang itu sudah bisa request loh, perempuannya ini, ibunya ini bagaimana pengen punya anak laki-laki jenis kelamin apa gitu, punya anak jenis kelamin apa, sorry, mau laki-laki atau perempuan. Jadi ini tuh bisa dipengaruhi. Jadi yang nanti akan ada seperti konsultasi kepada dokter spesialisnya gitu, spesialis kandungannya, bagaimana tips dan trik dan bagaimana aturan anjurannya sehingga bisa punya bayi laki-laki atau bayi perempuan. Jadi dia bisa mengukur kadar spermanya ini sih, kromosomnya. Jadi kayak misalkan berhubungan seksual dengan istrinya di jam tertentu, posisi berhubungan seksualnya seperti ini gayanya. Terus makanan asupannya supaya kromosom kromosomnya munculnya Y begini menunya, supaya kromosom yang munculnya X begini. Nah itu, jadi ada zaman sekarang tuh udah canggih, ini tuh sudah diteliti dan bahkan yang kita juga bahkan tuh bisa gitu ya. Kita tuh merequestkan DNA yang kromosom-kromosom yang terbaik saja yang diambil. Makanya jadi ada bayi tabung gitu ya. Atau bayi tabung atau sekarang pun sudah ada bank sperma gitu ya, bank sperma tapi nggak ada di Indonesia ya, di luar.
sudah ada bank sperma. Jadi kita bisa memilih sperma-sperma yang kromosomnya berkualitas aja nih yang bisa masuk gitu. Sehingga jadi anaknya pun anak yang berkualitas. Nah, gitu. Jadi juga nggak menghindari penyakit, menghindari bentuk yang kurang baik mungkin dalam fisiknya. Nah, gitu-gitu jadinya. Zaman sekarang tuh udah canggih gitu. Tapi kalau dalam ya ini kan kita membahas secara umum kalau dalam nasab-nisabnya si agama Islam ya kayak gitu nggak dianjurkan mungkin karena kita jadi nggak tahu nih kalau yang tadi ya kayak sperma saya kurang paham lebih lanjut bagaimana dalam hukum Islam gitu ya kalau masukkan sperma ke dalam rahim tanpa berhubungan seksual tuh kategorinya zina atau tidak gitu ya tapi zaman sekarang tuh bisa gitu perempuan tuh bisa aja hamil tanpa berhubungan seksual tinggal masukin aja spermanya laki-laki dari bank sperma tadi ya gitu ya akhirnya si perempuan itu hamil punya anak jadi punya anak tuh tidak harus menikah nah gitu kok di luar dan kemudian zaman sekarang juga bisa kayak tadi saya bilang ya memilih apa DNA kromosom yang terbaik yang diambil gitu ya istilahnya atau sel apa sperma yang terbaik yang diambil untuk menjadi anaknya gitu jadi bayi tabung lah dia dan banyak sekali lah pokoknya kalau kalian mampir gitu ya atau baca-baca bisa tuh program-program bayi tabung suntik-suntik kesuburan dan segala macam tuh banyak akan membahas ini. Ini udah banyak banget berkembang gitu. Saya lanjut. Nah, dalam mekanisme hereditas juga ada pola transmisi genetik. Ini tuh pola transmisi genetik tuh yang benar-benar lagi-lagi ya, seperti yang tadi saya bahas, DNA itu membawa turunan yang otomatis sudah menurun, turunan yang sudah otomatis bentuk tubuh yang sudah otomatis turun pada bayinya, pada anaknya. Kenapa saya kasih di sini gambar? Ya karena rambut, kulit, mata, warna kornea mata gitu ya, itu bawaan lahir dan kalian juga sangat bisa lihat gitu ya. Kalau orang Indonesia itu hitam atau enggak coklat matanya. Nah, orang luar itu bisa coklat, bisa biru, bisa abu-abu, bisa hijau, bisa ada yang merah. Nah, itu kornea matanya. Jadi itu memang benar-benar bawa turunan lahir dan itu juga kemampuannya bisa dilihat dari hal-hal lainnya ya kayak semacam dicontohkan oh dia punya punya kemampuan nih untuk lidahnya itu lebih panjang, bisa lihat sana sini atau tali lidahnya pendek. Itu bisa turun ke anaknya. Nanti tali lidah anaknya pendek sehingga pada saat menyusui dia akan mengalami kesulitan menyusui pada saat lahir sehingga harus dibedah dulu dipotong tali lidahnya. Atau tali lidahnya tuh tali lidahnya uh, tadi kan tali lidahnya panjang, diputus jadi pendek. Lidahnya pendek sehingga lidahnya tuh bisa membentuk melengkung gitu loh. Membentuk menggulung gitu. Nah, jadi itu juga turunan. Bisa jadi anaknya ada 4 gitu ya, anaknya 4 karena ibunya tuh sudah ada riwayat punya tong tai gitu ya, lidahnya tuh tali tali lidahnya itu panjang sehingga tidak bisa memegang langit-langit, anaknya bisa jadi mengalami itu juga gitu. Itu sama seperti alergi juga ya. Alergi kalau ada sejarah keluarga gitu, pasti akan turun juga ke anaknya gitu. Kalau ada alergi seafood, alergi debu, alergian gitu ya, alergi kacang-kacangan, alergi susu sapi, ya pola transmisi genetik ini pasti akan turun kepada anaknya gitu dan kemampuan-kemampuan itu juga akan turun kepada anaknya gitu. Nah, dan ini bisa saya contohkan juga terjadi dan tentang bakat ya, bakat minat manusia. Bakat minat manusia. Jadi gini, kalau orang tuanya ini adalah orang yang punya bakat potensi pemusik gitu ya, mereka adalah seorang seniman musik gitu, maka anak yang lahir juga punya potensi sebagai seniman musik. Tapi gitu ya, mereka sudah punya benihnya nih, mereka sudah punya potensi di situ. Kayak lagi benihnya sudah ada turunan, bakat turunan istilahnya. Tapi genotip kemampuan musikalnya si anak ini jika tidak disalurkan atau tidak didukung, tidak terekspresikan dengan baik gitu ya. Misalkan dia tidak dikenalkan dengan berbagai macam jenis alat musik, dia tidak difasilitasi dengan alat-alat musiknya gitu ya yang ternyata dia sukai gitu ya. Kan bisa dilihat kan ya pertumbuhan si anak ini bakat minatnya bagaimana. Dari kecil tuh sudah kelihatan dan difasilitasi seharusnya. Tapi kalau tidak terfasilitasi gitu atau mungkin oh ternyata dia memang ada bakat musik, tapi kan bakat musik ini luas ya, dan alat musik itu banyak. Suara juga bisa termasuk penyanyi jadi seniman gitu. Jadi
kalau itu tidak bisa dapat dikritisi dan difasilitasi dengan baik gitu ya, maka ya jadi akan rendah gitu. Jadi nggak akan apa ya, nggak akan tumbuh gitu. Jadi walaupun ada, jadi dia tidak terfasilitasi, jadinya nggak akan tumbuh, jadi biasa-biasa aja, sedang-sedang aja gitu. Jadi kalau sekedar aja, maka dia akan tumbuh sekedar. Tapi dia punya potensi. Jadi makanya kalau kita nih BK gitu ya, punya peran di sini. Jadi ketika kita lihat anak punya bakat minat tertentu dan kita berhasil mengidentifikasi, maka kita punya kewajiban untuk mengarahkan di situ karena ada layanan bimbingan dalam bimbingan konseling, bimbingan karir. Nah, kalau kita lihat dia punya potensi itu dan kemudian di sekolah atau nanti ke depan anak kalian tuh di sekolahnya ada ekstrakurikuler dan itu masih sejurus dengan kompetensi minat minat bakatnya, langsung kita buru-buru arahkan ke sana. Karena ibarat berlian gitu ya, batu berlian. Itu tinggal diasah aja, dia akan otomatis terang benderang bersinar karena sudah ada bakatnya turun temurun dari keluarga. Nah, seperti itu. Kalau tidak diasah, ya dia akan ketupan terus gitu, nggak akan bersinar. Kalau diasah cuma sedikit ya nggak akan maksimal. Nah, gitu. Nah, kalau karakteristiknya berupa bentuk tubuh yang tadi ya saya bilang ya kayak mata, kepribadian, kecerdasan, bentuk fisik tinggi, berat badan, bentuk wajah, leher, kuping dan segala macam gitu ya. Itu adalah produk yang transmisinya dari banyak sekali faktor lain gitu, bukan hanya plek-plek dari orang tua yang sekali lagi bisa dikembangkan, bisa diperbaiki, bisa diperbaharui. Nah, gitu, walaupun palsu. Nah, gitu. Oke, saya lanjut. Dalam mekanisme hereditas juga ada abnormalitas gen dan kromosom. Maksudnya gimana? Abnormal itu berarti lawannya dari normal. Gen yang tidak normal dan kromosom yang nggak normal gitu. Sehingga akan muncul kelainan-kelainan pada bayi. Nah, ini penting ya, kelainan atau cacat gitu yang jadi gini, kalau ibu dan bapaknya ada riwayat cacat atau punya kelainan penyakit gitu ya, atau ada sejarah keluarga dari bapak atau dari ibunya yang punya sejarah cacat atau ada penyakit, itu ada kemungkinan anaknya akan beresiko menurunkan kecacatan atau kelainan tersebut. Nah, itu pembelajaran ilmiahnya seperti itu. Makanya jarang sekali jadi gini, kalau jarang nih ditemukan kasusnya, tapi bukan berarti juga enggak gitu ya. Ada orang-orang yang ibu bapaknya disabil tapi anaknya nggak disabil. Anak ibu bapaknya disabilitas gitu ya, tapi anaknya nggak disabil. Itu jarang. Hmm. Rata-rata disabil kalau memang cacat bawaan lahir ya, gitu. Disabilitasnya sudah dari lahir. Jadi kalau misalkan jadi gini, kenapa sih bisa terjadi ada gitu abnormalitas dari gen dan kromosom gitu? Kenapa sih bisa ada? Itu banyak hal penyebabnya. Bisa dari mutasi, mutasi itu bisa terjadi dari secara spontan atau didapat dari bahaya lingkungan gitu. Spontan itu bisa memang ya memang modifikasinya secara permanen terjadi di dalam genetiknya. Jadi memang ada di dalam tubuhnya manusianya. Atau dari pengaruh lingkungan seperti kena radiasi, atau dia terpapar racun pada saat hamil. Ya, itu tadi ya. Nanti ini akan ada di akhir ya pembahasannya. Kenapa sih bisa ada anak-anak yang terakhir orang tuanya nggak punya nih riwayat penyakit, cacat, dan lain-lain, tapi kok akhirnya ternyata begini gitu. Ada kelainan seperti ini. Apa sih penyebabnya? Itu bisa diusut, bisa diteliti. Bisa jadi penyebabnya adalah kena radiasi, kena terpapar racun, terpapar apa pada saat proses kehamilan. Karena itu sangat apa ya, berpengaruh gitu. Asupan gizi itu berpengaruh. Terus saya lanjut gitu ya. Itu juga mengapa dianggap penting gitu ya.
Mengapa sih dianggap penting? Sebelum menikah itu perlu dilakukan eh, premarital check up kesehatan ya untuk melihat hal-hal ini genetik bawaan dari calon istri dan calon suaminya. Apakah mereka gennya cocok? Karena itu kedepannya kalau memang mereka berencana ingin punya anak gitu ya, mereka harus siap juga dengan kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Anaknya akan tumbuh seperti apa? Normalkah atau akan bisa kena bawaan dari keluarganya? Nah, gitu. Maka harus ada, makanya ada premarital sebelum nikah gitu ya, check up dulu gitu. Juga di situ ada pertimbangan-pertimbangan lain seperti ya saya kasih contoh anak-anak ADHD. Jadi nggak semua abnormalitas genetik atau kromosom itu memang tidak terlihat semuanya pada saat lahir. Jadi bisa jadi pada saat lahir dia tampak normal seperti bayi pada umumnya, namun seiring berjalannya waktu gitu ya, menambah bulan, nambah tahun, baru kelihatan ini anak punya kelainan nih, ada yang nggak sempurna nih, ada yang aneh nih. Yaitu tadi ya kayak anak ADHD. Loh, baru ketahuan nih setelah dia 2 tahun, 3 tahun, oh anak ini ADHD, oh anak ini autis baru ketahuan. Dan ada banyak lagi penyakit-penyakit lainnya yang turunan lagi-lagi dan itu juga baru ketahuannya setelah usianya dia sudah banyak gitu. Dan jenis-jenisnya tuh ada banyak. Ada alpha thalassemia, beta thalassemia, hemofilia, ada sima bifida. Ini nama-nama istilah masalahnya ya gitu ya. Efek dari persalinan gitu ya yang akhirnya bisa mempengaruhi anak juga gitu. Dan yang mau saya sampaikan tadi, eh, kenapa premarital check up ini penting gitu ya? Karena kita bisa lihat juga ya kelainan genetik yang dibawa oleh masing-masing ras gitu. Kayak di Asia itu hampir 100% pada usia dewasa gitu akan intoleran terhadap susu. Nah, dan orang kulit putih gitu dari 25 orang, satu dari 25 orang itu mengalami karir cystic fibrosis dan satu dari 80 orang akan mengalami karir karir peliketonuria. Nah, jadi gini, ini tuh ada di buku yang saya baca nih ada banyak-banyak sekali hal-hal yang mungkin kita nggak akan mempelajari itu kalau kita nggak baca bukunya gitu ya. Tapi kita juga nggak akan teredukasi itu kalau kita nggak cari tahu gitu. Jadi premarital check up itu selain ngecek genetik gitu ya, genetik gennya perempuan dan laki-laki, riwayatnya, gimana DNA-nya gitu ya. Gimana kromosomnya, kualitas spermanya gitu ya. Terus gimana apakah ada penyakit bawaan yang menular atau tidak. Nah, itu semua mempengaruhi termasuk golongan darah, apakah resusnya bisa digabung atau tidak, atau kalau di resus ini digabung akhirnya anaknya bisa mengalami kecacatan. Karena resus yang ada di Indonesia ini golongan darah itu kan ada resusnya yang ada positif, ada negatif gitu ya. Ada yang resus-resus tertentu di dalam golongan darah manusia yang ada di Indonesia itu nggak bisa gabung sama bule-bule nih karena permasalahan resus dan golongan darah. Kalau misalkan bergabung gitu ya dan mereka punya anak, bisa jadi anaknya eh, mengalami kecacatan. Tapi secara detail sekali lagi saya bukan ilmu saya di sana gitu ya untuk menjelaskan lebih detail resus apa itu, golongan darah apa itu. Tapi saya pernah baca sebelum dulu saya melakukan premarital check up juga sebelum nikah gitu ya bahwa itu akan mempengaruhi anaknya. Apakah anaknya akan lahir dengan sehat atau dia akan otomatis memiliki kecacatan akibat golongan darah dan resus dari orang tuanya. Nah, gitu. Jadi karir pembawaan itu sudah otomatis juga bisa yang abnormal ini turun ke anak gitu. Kayak tadi yang saya bilangnya alergi selain penyakit. Ya, yang sekarang coba dicek. Siapa tahu teman-teman ada penyakit keluarga yang turun-temurun, entah jantung, entah kolesterol, ya pasti turun karena ada abnormalitas gen dan kromosom yang diturunkan. Jadi ada DNA-nya termasuk penyakit yang buruk-buruknya. Makanya untuk menikah dan memutuskan punya anak itu harus benar-benar matang dan bijak gitu. Nggak serta-merta sembarangan, asal comot-comot, asal pilih, asal terpuaskan gitu. Karena tanggung jawabnya untuk siap menjadi orang tua dalam mengasuh, mendidik, dan bertanggung jawab atas kesehatannya si anak gitu ya,
itu nggak semudah itu. Apalagi kalau dia punya diketahui punya cacatan atau kelainan penyakit bawaan keluarga yang kemudian berpotensi ke anaknya. Itu yang paling mudah sekali kita merefleksikan ketika kita melihat deh ke sekolah-sekolah apa sekolah-sekolah disabilitas. Jadi kita tuh melihat lebih banyak gimana ya kalau kita sembarangan nih, sembarangan aja nikah gitu, kemudian kita nggak tahu lebih jauh tentang pasangan gitu, tentang sejarah, tentang genetik, kemudian ternyata dia punya penyakit bawaan, cacat bawaan dari keluarga, kemudian kita punya anak yang seperti itu, apakah kita sanggup sebagai orang tua mengasuh dan mendidik anak itu dan memuatkan, membesarkan hatinya dia sehingga dia tumbuh menjadi orang yang akhirnya bisa mandiri dan survive. Nah, jadi ya pertimbangkanlah matang-matang nih untuk kalian yang belum menikah ya. Untuk menikah itu nggak semudah itu, apalagi punya anak gitu. Kalau misalkan kalian tidak melakukan itu juga nggak apa-apa. Dan ternyata kalau ada yang nggak melakukan premarital check up itu juga nggak apa-apa gitu. Ya untung-untungan, mungkin kamu akan beruntung kalau nggak kenapa-napa, nggak terjadi apa-apa gitu. Ya kalau kamu nggak beruntung ya kayak tadi yang saya bilang gitu. Itu kan hanya opsi yang disediakan, difasilitasi gitu. Selanjutnya, uh, abnormalitas gen ini juga termasuk membahas tentang Down syndrome ya. Down syndrome atau kelemahan berpikir dalam otak manusia IQ-nya rendah itu juga bisa disebabkan oleh ini gitu. Selain ke sikap, mereka sampai ke otak, pertumbuhan otaknya. Jadi banyak hal gitu ya, bukan hanya ke sikap, bukan hanya ke penyakit-penyakit, bukan hanya kepada alergi, tapi sampai ke pertumbuhan otak juga gitu. Bukan hanya kepada cacat juga gitu. Maka baiknya memang melakukan konseling dan pengujian genetik yang tadi saya bilang, melakukan premarital check up, kemudian hasilnya dikonselingkan gitu. Dan kalaupun sudah ada hasil yang tidak memuaskan, kalau kalian siap gitu ya, saya siap dengan konsekuensi apapun ketika nanti punya anak, ya silakan, itu kan keputusan bersama seperti itu. Selanjutnya ada nature and nurture. Jadi ada keturunan dan bagaimana lingkungan membentuknya. Nah, ini yang tadi saya sempat membahas bahwa walaupun si batu berlian ini punya potensi untuk bersinar terang, tapi kalau tidak disediakan, tidak diasah, tidak difasilitasi, tidak dikritisi, tidak diasah, dia nggak akan terang gitu, nggak akan terlihat bahwa dia berlian gitu. Dia akan tertutupin aja terus gitu. Jadi kesehatan, kecerdasan, kepribadian itu dibentuk walaupun dia punya turunan sifatnya, tapi dia punya kekuatan, bisa berubah, dan kekuatan lingkungan itu bisa membentuk perubahan itu gitu. Makanya ada sekolah khusus kepribadian, makanya ada untuk masalah kesehatan itu bahkan ada dokter ahli gizi, makanya ada untuk masalah kecerdasan makanya disediakan sistem pendidikan yang lebih baik, sistem kurikulum sekolah yang beraneka ragam. Nah, karena itu semua dibentuk oleh lingkungan. Nah, gitu. Termasuk etika ya, adat sopan santun, adat istiadat itu juga karena dibentuk oleh lingkungan. Jadi tergantung lingkungannya bagaimana memperlakukan si anak ini. Ini tuh kalau membahas ini, saya jadi ingat teorinya tabula rasa. Nah, bahwa bayi itu terlahir seperti kertas putih dan lingkunganlah yang membentuknya, mau menulis apa di atas kertas itu, membuat noda kah, membuat tulisan bagus kah, mau buat apa si kertas putih ini. Jadi walaupun memang dia bawaannya ada, tapi lingkungan itu sangat mempengaruhi. Makanya kenapa kita harus pilih-pilih teman bergaul pada akhirnya. Walaupun nggak, pada ada beberapa orang yang baru kata nggak boleh milih-milih teman, tapi pada akhirnya kita memilih gitu, memilih pada siapa kita akan berteman, pada siapa kita akan nyaman, pada siapa orang yang bisa membuat kita menjadi lebih baik gitu ya, kita terdorong untuk lebih baik gitu ya, merasa merasa tertantang lebih baik, ingin berkembang gitu, atau malah malah nyungsruk lagi gitu. Nah, bahkan ada penelitiannya, orang yang hidup dalam satu lingkungan itu akan lebih mirip dibandingkan dengan orang yang tidak hidup bersama. Kalian bisa banyak sekali melihat contoh-contoh kasus ini untuk orang tua yang bercerai yang anaknya pisah dengan salah satu orang tua. Jadi kayak orang tua tunggal. Dia otomatis akan mengikuti bagaimana pola dan gaya hidup dan peran hidupnya dan bagaimana stylenya
salah satu orang tua saja, dan di lingkungannya dia akan sangat persis mirip dengan orang tua tunggal tersebut dibandingkan dengan orang tua tunggal lain yang jauh berpisah dengan si anak. Nah, jadi seperti istilahnya nih, ikatan batin sudah putus dan gaya hidup, cara bicara, cara berpakaian, style hidup gitu ya, sikap hidupnya pun berubah gitu, mengikuti salah satu orang tua tunggalnya. Atau juga bisa itu kalau dalam pengasuhan ya, itu juga bisa kalau misalkan bisa dicontohkan juga anak adopsi. Kalau di Indonesia ini kan Kementerian Sosial tuh menyediakan apa, tempat penampungan anak ya, dan itu sering diambil untuk diadopsi. Jadi anak-anak adopsi diasuh gitu ya, jadi anak asuh dan diadopsi. Anak-anak asuh ini jadi akan berubah gaya hidupnya, cara berbicaranya, cara berpakaiannya, cara dia bersikap dan segala macamnya ketika sudah diadopsi mengikuti keluarga yang diadopsikan, yang bisa jadi berbeda dengan bagaimana yang dibentuk pada saat dia di panti tadi. Nah, gitu. Dan lingkungan lagi-lagi sangat membantu proses apa ya, proses tumbuhnya manusia menjadi lebih baik gitu. Karena yang tadi sempat saya bilang, kalau misalkan kayak badan deh, tubuh tubuh manusia gitu, memang dia punya gen keturunan bakalan tubuhnya tuh tinggi, besar, kekar, karena misalkan ibu bapaknya seorang atlet gitu ya, dia punya potensi ke sana, tapi dia tidak difasilitasi oleh makanan-makanan yang bergizi, tidak difasilitasi oleh olahraga yang baik gitu ya. Maka ya kemungkinan dia nggak akan bisa tubuhnya jadi atletis gitu. Ya tubuhnya ya lahirnya biasa, tubuhnya tumbuh dengan normal aja biasanya gitu. Terus kalau misalkan bapaknya Habibie, anaknya nggak otomatis jadi Habibie kalau nggak difasilitasi dengan baik gitu. Ya maka difasilitasi lah makanan, asupan gizi, terus distimulus otaknya dengan banyak belajar, difasilitasi buku, les, sekolah yang dengan sistem pendidikan yang baik, sehingga otaknya Habibie itu cara berpikirnya, kecerdasannya bisa terasah juga di otaknya anak-anak tadi karena ada gennya, ada kromosomnya, ada DNA-nya. Jadilah anak-anak Habibie memiliki kecerdasan yang sama dengan bapaknya karena difasilitasi oleh tadi ya ketersediaan sumber daya, baik makanan, baik fasilitas sistem pembelajaran, fasilitas belajar buku tersedia dengan baik, teknologi tersedia dengan baik. Nah gitu, jadinya bisalah mengikuti gitu. Nah, kalau tidak terfasilitasi dengan baik, ya nggak akan bersinar sekali lagi ya. Gitu. Nah, selanjutnya ada perkembangan prenatal. Perkembangan prenatal ini ya ada siklusnya. Kita bisa lihat ya dari usia 3 minggu sampai ini sudah siap ya 20 sampai 36 minggu. Kalau 40 itu maksimalnya gitu ya. Dan ini masing-masing ada pertumbuhannya ya, dia baru tumbuh jantungnya sudah ada, sarafnya sudah mulai, pembentukan kaki, pembentukan mata, nih, pembentukan jantung. Ya, kalian bisa lihat ya ada gambar kecil-kecil tahapan mereka, kakinya masih ngebentuk, matanya usia 5 minggu, mata masih ngebentuk, jantungnya masih ngebentuk. Di usia 6 minggu dia sudah mulai tumbuh gigi, gusi gitu ya, struktur gigi, tulang gigi, telinga, giginya mulai dibentuk lagi. Terus di usia 8, ini yang baru bisa dilihat jenis kelamin, usia 8 minggu, laki-laki atau perempuan. Usia 9 minggu sampai 16, mulai lagi dibentuk nih, dilihat pembentukan otak sama kelamin. Paling akhir adalah pembentukan otak. Nah, karena betapa ringkihnya ya, bisa dibilang, saya bilang ini ringkih, karena benar-benar menyusun manusia, membentuk menjadi manusia gitu. Makanya pada saat hamil ini sangat rentan apabila kekurangan nutrisi seorang ibunya. Dan apabila hamil di usia dini, di usia anak-anak yang masih berebutan gizi dengan tubuh ibunya yang belum selesai gitu ya, belum selesai tumbuh, ini akan berebutan, otomatis bisa jadi tumbuhnya nggak sempurna nih, nggak maksimal gitu. Bahkan yang sudah selesai masa pertumbuhan kemudian hamil aja masih disuplai gitu ya, dibantu oleh kalau dokter ke bidan gitu pasti dikasih vitamin, obat kalsium, asupan ya supaya
maksimal tumbuhnya, karena ini nggak terjadi 2 kali, hanya terjadi sekali di dalam perut saja. Proses pembentukan dan penyusunan sehingga jadi bayi ini hanya terjadi sekali seumur hidupnya dia, pada saat di dalam tubuh ibunya pada saat hamil. Nggak akan terjadi 2 kali 3 kali, paling 2 kali 3 kali hanya membantu 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 mempertahankan atau membuat jadi lebih bagus, tapi setelah keluar. Dan itu sistemnya bukan merakit awal, bukan pondasi awal. Nah, ini pondasinya. Maka tahapan-tahapan ini bisa dibilang nggak semudah nggak semudah ya itu ya, kalau kalau tidak dipersiapkan dengan baik, hamil punya bayi ya itu tuh nggak semudah yang dipikirkan gitu. Lanjut. Ini sedetailnya sebetulnya saya pengen banget ngejelasin, tapi ini banyak sekali kalau kalian lihat. Jadi kalau kalau mau lebih detail lagi, kalian tuh bisa loh download buku pink yang suka disediain oleh puskesmas atau bidan-bidan tentang pertumbuhan perkembangan bayi di dalam janin. Jadi kayak sebulan pertama embrionya bisa berukuran. Jadi ini sekaligus dijelasin, kalau dalam buku itu tuh dijelasin ukurannya tuh berapa lebih besar dari zigotnya. Kira-kira dia akan gambarannya seperti apa kalau di luar, seperti buah apa gitu. Kayak usia 1 bulan, mereka punya bayinya ini usia 1 bulan, nih ya, 3 minggu, mau 4 minggu, ya, ini mau 1 bulan gitu ya. Mereka punya jantung yang sangat kecil, yang berdetaknya hanya 65 kali dalam 1 menit. Dan mereka juga sudah punya bentuk awal otak, ginjal, liver, saluran pencernaan, dan tali pusar merupakan jalur kehidupannya. Ini ya, tali pusar ini adalah jalur dia hidup, makan, minum, gitu ya, bernapas di situ. Dan sudah bekerja tali pusar itu. Dan kalau kita lihat menggunakan Microsoft gitu ya, itu mikroskop itu akan lebih jelas lagi bulatan-bulatan yang kemudian akan menjadi mata, akan jadi telinga, mana yang mata, mana yang telinga, mana yang hidung, mana yang mulut. Nah, itu sudah mulai kelihatan nih di sini gitu. Makanya juga sudah bisa dilihat nih kalau misalkan kalian USG-nya 4 dimensi mereka. Tapi nggak boleh sering-sering ya, karena radiasi gitu. Tapi untuk cek itu secara berkala boleh. Itu apakah tumbuh setiap bulannya progresnya baik nggak ini si bayi, itu bisa dideteksi pada saat di dalam perut ada kelainan apa enggak. Karena kalau sindrom-sindrom tertentu kayak Down syndrome itu pasti kelihatan dari bentuk wajah dan sudah bisa dideteksi dari sejak di dalam perut anak itu Down syndrome atau enggak. Atau ada kelainan-kelainan jantung atau ada kelainan apa tuh bisa dideteksi sebetulnya di dalam perut sesuai dengan tahapan usianya hamilan. Jadi pada usia kandungan tertentu itu ya memang harus USG-nya lebih detail ya, dan kemudian harus dicek juga oleh dokter spesialisnya yang khusus, bukan cuma spesialis kandungan, tapi di atasnya lagi gitu. Tapi bisa terdeteksi kelainan itu. Dan di usia 7 minggu, 7 minggu nih, usia 7 minggu ya, atau di akhir bulan kedua kandungan, beratnya bisa 1/3 ons. Kepalanya setengah dari panjang tubuhnya. Jadi antara tubuh sama kepala lebih panjangan tubuh. Kepalanya setengah dari tubuh gitu ya. Dan mukanya sudah mulai terbentuk dengan jelas. Kalau kalian lihat, muka sudah mulai terbentuk dengan jelas, 70% ya. Sudah ada bibir, lidah, gigi, udah mulai kelihatan nih usia 7 minggu. Karena 70%. Sudah mulai ada lengan, udah ada jari tangan, kaki. Nah, ini juga bisa dilihat nih kalau anak ini punya kelainan, bayinya, dia pertumbuhan tangan kakinya bisa rapat-rapat loh, atau jumlahnya kurang. Itu bisa dihitung. Sedetail itu loh kalau misalkan mau diteliti lebih baik ya. Seharusnya kan memang setiap bulan tuh dideteksi itu apa jarinya benar nggak tumbuhnya, jumlahnya rapet enggak atau bisa lepas, itu bisa deteksi dari dalam perut. Terus bagaimana tumbuhnya bagus enggak apa enggak bentuknya, itu bisa deteksi dari dalam perut. Tangan, jemari dan ibu jarinya, kakinya punya lutut atau enggak, udah bisa dideteksi, punya mata kaki enggak, ada jempol kaki enggak, itu bisa dideteksi di usia 7 minggu. Dan di usia ini dia memiliki kulit penutup halus dan bisa membuat cetakan tangan atau kaki. Dan ini
gitu ya. Organ seksnya mulai terbentuk dan detak jantung sudah mulai stabil. Nah, ini penting juga ya, detak jantung itu dari awal 3 minggu, dari awal kehamilan sampai akhir itu selalu dipantau apakah stabil atau tidak. Bagus nggak detaknya, itu selalu dipantau. Terus di usia 7 minggu ini kulitnya sensitif terhadap sentuhan. Makanya di usia 7 minggu itu kalau perutnya udah mulai bisa banyak gerak, udah mulai bisa bergerak, kesentuh tuh bisa ada balesan gitu. Jadi bisa berubah-ubah lah gitu. Jadi kalau disentuh dia bisa bergerak-gerak gitu, pindah posisi gitu. Nah, pada usia 3 bulan 3 bulan itu artinya mungkin 8 masuknya ya. Beratnya sudah mulai 1 ons. 3 bulan tuh 8 sampai 9. Oke, 8 sampai 9, 16 nih. Ini 3 bulan. 1 bulannya itu kan 4. Ya, bisa jadi sampai sini ya. Sampai ke 9 sampai 16 minggu lagi gitu. Ini sudah mulai ada tulang rusuk, tulang belakang udah kebentuk, dan ini bisa dilihat juga apakah ada cacat apa enggak. Tulangnya tumbuh dengan bagus apa enggak. Sistem organis sudah mulai berfungsi, janinnya sudah mulai bisa bernafas, menelan cairan ketuban ke paru-paru dan meludahkan kembali. Dan sesekali dia udah bisa pipis gitu, kencing gitu. Dan dia sudah bisa menggerakkan kaki, tangan, ibu jari, kepala, mulutnya gitu ya. Dan dapat muka menutup, menelan. Dan kalau dia kelopak matanya disentuh gitu, dia bisa mengintip, membuka gitu, tapi belum bisa melihat, cuman refleks aja gitu. Dan tangannya akan menggepal, meninju gitu loh. Dan apabila bibirnya disentuh, maka dia akan menghisap. Apabila telapak kakinya tersentuh, dia akan mengerut. Walaupun itu terjadinya hanya di dalam perut ya, gerakan-gerakan tadi gitu ya. Tapi itu terjadi refleks gerak yang diterima dari luar perut itu mempengaruhi bayi yang di dalam perut. Nah, gitu. Makanya walaupun di dalam perut bayi itu sudah mulai bisa diajak berkomunikasi, didengarkan ayat-ayat Al-Quran, diajak bercerita sama ibunya, diajak dianggap ada gitu, mendengarkan suara ibunya, mendengarkan suara bapaknya, dielus sama bapaknya, dielus sama ibunya, itu terus sudah diberikan interaksi itu, karena walaupun di dalam perut dia sudah bisa menerima itu, gitu, otaknya sudah bisa menerima itu dan berpikir. Terus di usia 20 sampai 36 gitu ya, saya sorry, ini tuh 8 ya, ini pertumbuhan mulai dari 3 sampai 8 ya, sampai 8 bulan. Ini 9 bulan masuk. Dan ini pertumbuhannya terus ya, terus meningkat ya, sampai yang terakhir 9 bulan masuk gitu ya. Bayinya sudah mulai sudah mulai banyak bergerak karena merasa perutnya itu udah sempit gitu ya, hanya dalam ruangan sekecil itu dalam perut gitu ya. Kemudian sudah mulai ada lapisan-lapisan lemak di seluruh tubuh janinnya untuk menyesuaikan temperatur di luar rahim. Akhirnya dia punya sistem ada lemak di seluruh bayi, diselimutin gitu supaya tetap hangat oleh lemak. Dan setelah itu di usia terakhir ini bayi cenderung lebih panjang ketika sudah mau melahirkan, dekat lahir. Bayi laki-laki cenderung lebih panjang dan lebih berat ketimbang bayi perempuan. Dan ini usia kehamilan ini ditentukan dari perhitungannya itu dari mens akhir ibu, usia kandungan itu, terakhir kali mens. Dan ya beginilah proses terbentuknya bayi di dalam perut ibu, dan inilah pertama kali perkembangan terjadi di dalam hidup manusia.
siklusnya tuh ini sama kali, siklus prenatal. Dan di usia ini mereka sudah punya tugas perkembangan ya, secara nggak langsung. Kalian bisa lihat yang tadi saya tunjukkan ya, ini tugas perkembangan mereka nih di usia. Jadi kalau ada yang bilang bayi itu enak ya kerjanya cuma makan tidur aja, nggak juga karena dari mereka di dalam perut aja mereka sudah punya tugas perkembangan. Di usia 3 minggu tugas mereka membentuk jantung dan syaraf. Di usia 4 minggu jantung, syaraf sama mata. Jantung, mata sama kaki. Di usia 9 sampai 16 minggu otak sama jenis kelamin. Terus begitu dia keluar, mereka harus belajar lagi, belajar belajar untuk survive ya. Sudah mulai nangis, merasa nyaman, itu tuh ya. Kalau kita flashback lagi tugasnya tugas perkembangannya Erik Erikson, tugas perkembangannya Fudian, tugas perkembangannya Piaget ya. Itu tugas perkembangan yang sudah ada sebetulnya dari mereka lahir, itu mereka udah banyak PR-nya gitu untuk bisa bertahan hidup. Nah, jadi psikologi perkembangan itu menyadarkan kita gitu ya, orang yang mempelajari teori ini bahwa manusia itu memang terlahir untuk berjuang untuk hidup, memenuhi tugas-tugas perkembangan dia, untuk tugas perkembangan psikologisnya gitu. Nah, selanjutnya ada pengaruh-pengaruh lingkungan, ada faktor maternal dan faktor paternal. Saya akan bahas dulu faktor maternal. Pengaruh lingkungan mempengaruhi kondisi prenatal bayi di dalam tubuh ibunya. Jadi mulai dari makanan, perasaan ibunya saat hamil, itu perasaan lingkungan kepada calon bayi yang di dalam perut ibunya itu akan mempengaruhi berdampak pada pertumbuhan bayi di dalam rahim ibunya ini gitu. Dan ini terjadi pada semua ibu-ibu ya, nggak hanya ibu satu tapi seluruh ibu-ibu gitu, semua ibu yang hamil. Jadi kadang kala kerentanan itu tergantung pada gen yang baik dari dalam janin atau dalam diri si ibunya sendiri gitu. Dan itu banyak dipengaruhi kayak misalkan dari nutrisi. Jadi nutrisi asupan makanan, minuman, asupan gizi si ibu ini bisa dibilang kalau pada saat hamil lebih ekstra banyak karena sekali lagi ya, yang disiapkan itu bukan tubuh ibunya saja karena nanti akan menyusui dan melahirkan, tapi mempersiapkan si pondasi si bayinya di dalam perut ini. Jadi nutrisi itu adalah PR utama. Faktor lingkungan dari pengaruh lingkungan, faktor maternal. Dan ada juga aktivitas fisik. Makanya kan nggak semua ibu hamil itu bisa melakukan aktivitas fisik yang luar biasa banyak, padat, berat. Bahkan pakai high heels aja kalau bisa dilarang kan gitu. Kalau olahraga tertentu pun hanya terbatas, paling jalan gitu. Karena nggak semuanya tuh bisa dengan baik dan itu bisa berdampak dengan jadi kontraksi ke bayinya kalau nggak sesuai, berlebihan kecapean. Makanya jadi ada yang keguguran. Nah, gitu. Terus ada juga faktor maternal lainnya adalah mengkonsumsi obat. Jadi si ibu mengkonsumsi obat yang tidak dianjurkan. Misalkan tidak dianjurkan oleh dokter kandungannya, asal minum obat gitu. Itu juga nggak boleh. Karena pada saat hamil itu hormon tubuhnya si ibu ini sangat terganggu dan itu bisa memicu hal-hal yang tadinya nggak ada. Nah, dan apapun yang dikonsumsi ibu gitu ya, ibunya, obat apapun itu akan mempengaruhi uterus yang tadi ya di dalam vagina ya. Dan itu akan mengenai ke plasenta dan si bayinya juga akan ngaruh ke situ. Karena di dalam plasenta itu ada oksigen, ada karbon dioksida, ada air, dan ada reaksi-reaksi efek samping obat itu akan kena ke bayi gitu. Makanya obat-obat medis tertentu kan ada alkoholnya, ada nikotinnya, ada kafein gitu ya. Atau orang ibunya deh yang mungkin ngerokok, yang mungkin ngopi gitu ya, kecanduan alkohol itu nggak diperbolehkan gitu untuk melakukan itu, harus dihentikan ketika hamil karena akan mempengaruhi ke bayi, ke dalam kandungannya. Nah, kemudian tadi obat medis juga seperti itu ya. Kalau obat-obat medis itu harus dengan resep dokter kandungan yang benar-benar aman dikonsumsi ibu hamil, nggak bisa sembarangan obat warung. Kalau yang biasanya nggak hamil istilah minum Decolgin, Neosep, minum-minum aja gitu ya, atau Promah langsung minum aja 2-3 biji. Nah ketika hamil nggak bisa begitu, harus konsultasi dulu gitu. Karena takaran dosis bisa mempengaruhi janin, efek samping dosis itu bisa mempengaruhi janin. Jadi nggak bisa sembarang itu. Tadi alkohol sudah, saya sedikit jelasan. Nikotin juga gitu ya, narkoba.
juga kayak gitu nggak boleh gitu, karena itu semua intinya mempengaruhi kondisi janin. Nah, mungkin saya perlu notage bagian merokok gitu ya, nikotin, bahwa penggunaan tembakau selama masa kehamilan itu merupakan sebab dari 115.000 keguguran di setiap tahunnya di Amerika dan kematian sekitar 5.000 bayi. Dan efek sampingnya kalau ibu hamil itu merokok bisa kelahiran memiliki bayi yang berat badannya di bawah normal. Jadi bayi dengan berat badan rendah dan bayi yang membutuhkan perawatan intensif. Efek samping dari merokok itu. Nah, merokok ini tuh bisa merokok aktif, bisa merokok pasif ya. Jadi kalau aktif ya berarti ibunya sendiri yang merokok, pasif itu ya berarti mungkin di lingkungannya ada yang merokok, entah suaminya, entah keluarganya gitu. Tapi itu kena ke bayinya. Dan itu bisa efek sampingnya bisa meningkat ya, bisa telat bertumbuhnya di dalam perutnya, pertumbuhan prenatalnya nggak bagus gitu dalam perut ibunya, atau anaknya bisa keterbelakangan mental, bisa keguguran, bisa mati di dalam perut gitu, meninggal, atau masalah pertumbuhan otaknya dan perilakunya ke depannya jangka panjangnya itu akan terganggu. Itu hasil penelitiannya. Eh, karena rokok ini candu dan sangat sulit untuk menghentikannya, maka eh, ini ada penelitian ini bahwa menguji 500 bayi yang baru lahir sekitar 48 jam, mereka masih berada dalam ruangan bebas merokok yang belum kena kandungan rokok gitu. Kemudian dengan bayi yang dengan ibunya baru lahir dengan ibunya perokok di masa keringanan, itu akan berbeda di pertumbuhan fungsi pernafasannya. Jadi kalau ibu yang perokok aktif pada saat hamil, fungsi pernafasan bayinya itu juga akan terganggu. Beda dengan ibu yang tidak kena nikotin gitu. Dia akan terganggu. Lebih buruk. Itu hasil penelitiannya. Bukan hanya paru-paru yang bermasalah, tapi perutnya juga. Dan ibu yang merokok pada masa kehamilan juga cenderung memiliki anak-anak yang beresiko terkena kanker. Itu juga ada hasil penelitiannya. Itu juga berlaku kepada hamil dengan mengkonsumsi minuman keras ya. Dan itu dampak jangka panjangnya terhadap anak ketika dia di sekolah gitu ya. Jangka panjangnya ya, bukan hanya pada saat prenatal dalam perut, ketika sudah lahir tumbuh besar juga ada efek sampingnya. Seperti mereka akan rentan minta perhatian yang buruk, rentan untuk mengeluarkan perhatian tapi yang buruk. Anaknya jadi hiperaktif, mudah cemas, memiliki masalah belajar dan perilaku gitu. Terus punya masalah dalam bahasa dan perseptual motorik, punya punya masalah di EQ yang rendah dan lain sebagainya. Kafein juga begitu, wanita hamil juga harus mengurangi kopi, teh, gitu, minuman soda, coklat gitu, karena itu mempengaruhi janin sekali lagi. Hasil penelitiannya gini, hasil penelitiannya, sebuah penelitian terkontrol terhadap 1.205 ibu baru dan bayi mereka menunjukkan tidak ada efek kekurangan berat waktu lahir. Memang tidak ada berat badan lahir rendah, tidak ada kelahiran prematur, tidak ada keterlambatan pertumbuhan janin dari mereka yang mengkonsumsi kafein ya. Tapi mereka bisa meningkatkan resiko kematian mendadak pada bayi. Jadi bisa aborsi mendadak, efek samping dari kopi. Dan yang lainnya adalah tadi sudah sempat saya bahas, faktor dari ibunya sendiri, ada penyakit seksual yang ditularkan dari ibunya. Ini ada banyak ya seperti HIV AIDS. Itu kalau ibunya HIV AIDS itu agak sulit nih untuk anaknya nggak ya HIV AIDS lagi. Atau kalau ibunya ada herpes, simplex virus gitu, itu juga agak sulit nih kalau anaknya nggak ketularan herpes. Itu penyakit-penyakit yang nggak enak, sama sekali nggak enak dan riskan sekali gitu. Makanya kalau di Jawa tuh ada di Bogor tuh kayak kampung kampung perkumpulan isinya pelacur semua dan anak-anaknya tuh otomatis anak-anak hasil dari berhubungan di luar nikah karena ibunya sudah HIV AIDS, anak-anaknya sudah otomatis HIV AIDS tuh udah banyak gitu di sana gitu. Nah, penyakit matera lainnya tuh banyak sekali ya. Dan ini
eh, juga bisa kayak toxoplasmosis itu juga bisa, rubella bisa. Jadi bisa menurun gitu loh. Selanjutnya saya akan bahas tentang pengaruh lingkungan, faktor paternal. Nah, paternal ini dari luar ya. Paternal ini bisa disebabkan dari si ayahnya. Yang tadi saya bilang bahwa riwayat keluarga itu juga mempengaruhi pembentukan si anak gitu. Bisa jadi cacat, sakit segala macamnya itu dari lingkungan keluarga ayahnya, atau ayahnya yang aktif merokok, ayahnya yang apa minum alkohol, ayahnya yang ya itu ya menggunakan bahan-bahan kimia tertentu sehingga menghasilkan kualitas dari sperma dan kromosom yang abnormal, bukan normal. Jadi ini bukan dari ibunya tapi dari kualitas sperma bapaknya. Jadi mempengaruhi si bayinya pada akhirnya begitu. Kalau tadi saya bilang pernah bahas ya, wanita hamil yang menjadi perokok pasif, bisa jadi ngaruh ke bayinya juga, berat badannya rendah lahirnya, dan segala macamnya. Dan makanya penting sekali perawatan prenatal pada saat di dalam perut, memastikan setiap step-step tahapan perkembangan bayi itu sesuai dengan capaiannya bagus gitu. Eh, dan nutrisi terjaga dan lingkungan yang sehat dan juga